Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Lause berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Yesus I Want. Yesus sayang padaku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 8 dan ayat 15 sampai 16. Lause akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka.
Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Anak-anak yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Allah menjalankan bagiannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini kita pasti pernah berjanji atau membuat suatu janji dengan orang lain. Tetapi terkadang kita sebagai manusia bisa saja lupa dan mengingkarinya. Tetapi Allah tidaklah demikian. Dia akan selalu menepati janjinya. Tahukah kalian bahwa Allah juga membuat perjanjian dengan Abraham dan kita sebagai umatnya? Allah rela mengikat perjanjian yang kekal dengan umatnya. Allah berjanji menjadi Allah bagi umatnya, dan sebagai Allah Dia akan menyelamatkan, memelihara, dan menyertai umatnya dengan caranya dan sesuai dengan waktunya. Allah membuktikannya dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan Allah terus memelihara dan menyertai umatnya. Anak-anak yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, pada zaman Abraham, ketika ada dua pihak melakukan perjanjian, maka perjanjian itu sangatlah serius dan tidak dapat diubah lagi. Tidak sama dengan zaman sekarang ini. Janji dapat saja diingkari dan diubah-ubah, tapi tidak dengan zaman Abraham. Perjanjian yang Allah ikatkan kepada Abraham adalah hal yang serius, karena Allah tidak pernah main-main atau sembarangan dengan perkataannya. Allah selalu menepati perkataannya. Ketika Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham pada masa tuanya, Allah menepati janjinya. Bagi manusia itu hal yang mustahil, tapi tidak bagi Allah. Pada zaman Abraham, ketika dua pihak berjanji, maka mereka akan memotong binatang menjadi dua, lalu menempatkan potongan itu di sebelah kanan dan kiri. Lalu kedua pihak yang berjanji akan berjalan di tengahnya. Yang artinya jika salah satu pihak mengingkari janjinya, maka ia akan terbelah dua sama nasibnya seperti binatang yang terbelah. Dan biasanya yang berjalan dahulu adalah pihak yang lemah. Di dalam perjanjian ini Allah rela berjalan di tengah potongan binatang itu. Ini menandakan kerelaan, cinta kasih, dan keseriusan Allah akan menjalankan bagiannya dengan tepat. Padahal Allah sebenarnya tidak perlu melakukannya, karena Dia adalah Allah yang kata-katanya pasti akan ditepati. Tetapi Allah rela melakukannya agar Abraham mengerti dan percaya bahwa Allah setia dengan perkataannya dan menepati janjinya. Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan Abraham keturunan walaupun ia sudah tua, dan memberkati keturunan itu semua itu ditepati oleh Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Anak-anak yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian Allah dengan Abraham dan kita sebagai umatnya, Allah sudah menjalankan bagiannya. Allah berjanji akan menjadi Allah kita dan kita adalah umat Allah. Maka Allah pasti akan menyertai dan memelihara hidup kita. Allah setia dengan janjinya dan menepati janjinya dengan cara dan sesuai dengan waktunya. Di masa pandemi ini, sebagai umatnya, kita sebagai anak-anak Allah juga harus percaya dan taat, sedang terus mengharapkan janjinya. Sebagai
Allah. Dia pasti akan menyelamatkan, memelihara, memimpin, dan menyertai hidup kita melewati masa pandemi ini sesuai dengan caranya dan sesuai dengan waktunya. Yang terpenting di dalam hidup kita adalah kita harus tetap teguh dengan iman kita kepada Tuhan dan percaya kepada Allah yang melawat hidup kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu memelihara dan menyertai hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Allah menjalankan bagiannya, dan kami juga sebagai umat Tuhan, kami juga mau menjalankan bagian kami, yaitu untuk dapat terus taat, percaya, dan berharap kepada Tuhan. Kami juga mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati proses belajar mengajar dan segala aktivitas yang akan kami jalani hari ini. Kami juga menyerahkan hidup kami dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.